oleh administrator manajemen jaringan dan juga memberikan keterampilan para mahasiswa bagaimana membuat sebuah layanan service ini tadi ya, sudah disampaikan di RPS tadi yang di awal tadi. Kemudian prasyarat juga sudah sampaikan. Kemudian ini ya harapannya sih ini troubleshooting, tuning ini tidak wajib, tapi Anda bisa diharapkan bila mampu ya syukur alhamdulillah, syukur-syukur nomor 5 sampai dengan coding, writing atau modification dari layanan yang ada saat ini bisa kita modifikasi supaya ya dia punya perform yang lebih sesuai kebutuhan dari user, lebih tepat lagi ke pengguna. Dan ini materi tadi saya sampaikan. Oh iya, saya biasanya kalau di PENS itu saya ngajarnya itu ada kuis 1 sama project, sama ada kuis 1, project 1, kuis 2 sama project 2. Saya merencanakan juga seperti ini, cuma nanti saya akan mencoba mencari cara gimana caranya supaya seperti kuis, project itu bisa lebih bisa Anda kerjakan di tempat kalian gitu. Karena bagaimanapun juga ya butuh resource, karena untuk mencobanya butuh resource. Saya sendiri pun ketika saya ingin melakukan eksperimen, karena saya kebetulan komputernya saya pakai saat ini itu saya menggunakan OS X ya, Macintosh, punyanya Apple, produknya OS-nya Apple. Jadi terkadang saya juga harus menggunakan sumber daya pinjaman gitu. Jadi saya pakai resource yang ada di PENS. Jadi saya meremote yang ada di PENS, kemudian saya juga bereksperimen di sana. Nah, makanya saya juga nanti mencoba mencari solusi bagaimana supaya ini bisa tersolusikan. Oke, penilaian ini sifatnya ini nggak saya pakai sebagai acuan karena memang saya tahu bahwa saya ingin mendapatkan yang terbaik. Jadi otomatis ya saya berharap semuanya bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi ini acuan ini nggak saya pakai penilaian ini. Kalau di reguler atau mungkin kalau kita bisa langsung belajar di PENS mungkin ini bisa tercapai. Tapi kalau di sini rasanya susah untuk menilai seperti ini. Oke, ini bukunya. Oke, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya ini berikutnya tentang sysadmin, sistem administrator. Sistem administrator ini ada yang mengatakan network administrator, ada yang mengatakan sistem administrator. Kalau saya sih lebih suka mengatakan sistem administrator. Kenapa? Ya, namanya sistem. Sistem ini sifatnya lebih luas, lebih global, tidak melulu di network. Jadi kalau network lebih arahnya ya benar-benar ke jaringan tok gitu. Jadi bagaimana data itu mengalir end to end dari ujung ke ujung gitu. Kalau saya mengatakan network administrator gitu. Tapi kalau sistem enggak. Sistem administrator itu lebih ke arah tidak hanya jaringannya, tapi juga aplikasinya, tapi juga servicesnya, layanannya, itu yang harus dia kelola, yang harus dia atur, yang harus dia manage, sistem administrator. Nah, ini katakan the role of an IT professional. Jadi peran dari IT, profesional IT. Nah, apalagi saat ini ya, di kondisi pandemi saat ini, otomatis jaringan itu atau networking itu sangat-sangat esensial, sangat-sangat penting, sangat-sangat vital keberadaannya. Kenapa? Ya kita saat ini dituntut untuk mengurangi interaksi secara fisik, di mana itu ya kita nggak tahu ya saat ini pandemi. Kata kunci saya sampai kadang lelah ya mengucapkan kata-kata pandemi di setiap event, di setiap percakapan. Selalu pandemi ini berulang diucapkan. Kita nggak tahu kapan kata-kata pandemi ini akan berkurang untuk kita sampaikan atau kita menjadi topik pembahasan. Karena memang ya sampai detik ini memang upaya untuk vaksinasi atau untuk menghambat penyebaran terus dilakukan oleh pemerintah dan juga semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, otomatis ya role of IT, an IT profesional itu sangat-sangat penting sekali. Maka dikatakan saat ini tuh ya network bukan lagi barang yang mewah. Gitu. Kenapa kok dikatakan barang mewah? Apakah dulu mewah Pak? Iya, dulunya mewah ini. Karena saya pertama kali merasakan yang namanya internet itu di tahun 1995. Mungkin dari kalian mungkin belum lahir. Gitu. Saya nggak tahu. Kalau ada yang lahir, tolong angkat tangan. Ada nggak di sini yang
lahir di era 90-an atau mungkin 80-an kayak seumuran dengan saya gitu. Kalau saya lahir di era 80-an. Ada nggak di sini yang saya tahun 80-an? Saya pengen tahu, ada di sini? Ada di sini yang tahun 80? Ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, di era tahun 95, tahun 97, tepatnya mungkin tahun 97 ya. Saya pertama kali pakai internet gitu ya. Saya karena waktu tahun 97 masih berdomisili di Kediri, ya saya internetnya di kantor pos. Mungkin di sini kalau yang ada yang rumahnya di Kediri tahu kantor pos itu seberangnya, bukan seberangnya sih, menghadap ke Sungai Berantas. Kalau di Kediri itu kantor posnya menghadap ke Sungai Berantas. Saya lupa nama jalannya ya, nama jalannya apa. Yang jelas di Kediri itu setelah depannya jalan, saya itu sungai Berantas di sana, Kali Berantas, kalau orang Jawa mengatakan Kali Berantas. Nah di situ pertama kali tahun 97 itu kurs rupiah masih 2000 per dolar Amerika, USD itu 2000 dolar. Nah pada tahun itu menyewa internet itu di kantor pos seharga 12.000 per jam, 12.000 per jam di kantor pos dengan kurs masih 2000 ya, per jam 2000, per jam 12.000 dan kecepatannya 56, bukan 56 mega, 56 kilobyte per second, dan itu pun dibagi oleh ke beberapa pengguna. Jadi ya memang mahal, sangat-sangat mahal. Makanya bilang waktu itu ya luxury, mewah waktu itu internet itu. Berbeda dengan sekarang yang mungkin sudah berjalan 23 tahun ya, 23 tahun semenjak tahun 97 ya. Sekarang 2021 udah 23 tahun. Ya, otomatis ya sekarang network itu bukan barang-barang yang mewah lagi. Otomatis ya sekarang hampir semua organisasi, institusi, company atau perusahaan ya pasti membutuhkan ini. Terlebih saat ini ya, karena dengan adanya pandemi ini penetrasi pemanfaatan internet itu sangat-sangat cepat gitu. Orang yang awalnya nggak tahu tentang internet, hanya sebatas dengerin saja internet itu apa, internet itu ini, sekarang orang menjadi tahu internet seperti apa. Bahkan orang tua saya yang saat ini mungkin usianya 70 ya, 70 tahun mungkin ya, saya lupa, kelahiran 49 atau berapa gitu. Orang tua saya sekarang lagi berdomisili di Malang. Itu juga gitu. Akhirnya sekarang juga kecanduan gitu, kayak edik gitu ya, edik atau kecanduan terhadap penggunaan internet gitu. Jadi tiap hari gitu bukain YouTube, bukain sosmed, bukain berita gitu ya. Karena saat ini juga mungkin tidak hanya orang tua saya, mungkin juga semua yang ada di sini, yang ada di kelas ini, semuanya juga kecanduan gitu ya. Jadi semuanya ketika bangun tidur langsung nyariin gadgetnya gitu ya, nyariin minimal buka chatnya atau buka sosmednya dan sebagainya ya untuk network ini. Nah ini evolusinya, saya lupa ini saya ngambilkan gambar dari mana, saya lupa. Biasanya saya menunjukkan ini sih sumbernya dari mana gambar ini, karena gambar ini bukan saya yang membuat, saya mencuplik gitu ya. Nah bahwa dulu komputer bentuknya mainframe besar gitu, kayak gini, kayak kotak lemari gitu. Kemudian sekarang masih kecil. Tahun 2020 udah mikro, ya ada mikrosensor di sini. Sekarang IoT, Internet of Things, di mana semua perangkat itu semua saling terhubung ke jaringan Internet of Things, di mana perangkat apapun bentuknya, entah itu komputer, entah laptop ya, entah itu desktop, entah itu televisi, entah itu printer, entah itu air conditioner, entah itu refrigerator atau kulkas ataupun microwave, itu semuanya terhubung ke jaringan. Mungkin sekarang smartwatch, mungkin ini kacamata, sunglasses dan sebagainya, itu semuanya bisa terhubung ke jaringan ya. Jadi otomatis evolusinya sangat luar biasa pesatnya. Pen sendiri ini udah lama, ini saya sudah lama seperti ini. Ini mungkin hanya sepertiga atau mungkin seperempatnya mungkin yang saya tampilkan di sini. Saya tampilkan di topologi ini. Karena memang kalau saya tampilkan semua nggak cukup, ini layarnya nggak cukup, karena memang banyak sekali. Karena saat ini yang kita kelola
lebih dari 100 VM, 100 virtualisasi, karena memang saat ini kita menggunakan terapi virtualisasi semua, jadi nggak cukup ini seperti ini. Kemudian service yang kita runningkan, yang biasa dirunningkan itu ada telnet untuk remote ini ya, remote komputer network ya. Kemudian ada DHCP, DNS, ini biasanya udah common service lah, atau service sifatnya umum ya, yang banyak dipakai. D-Link service ini juga mungkin sekarang jarang dipakai, tapi juga masih ada di D-Link service ini, masih dipakai juga ini. Proxy, file sharing, traffic MRT, dan sebagainya. Kemudian siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap jaringan? Idealnya di sebuah institusi atau sebuah organisasi memang ada sebuah unit atau sebuah divisi gitu ya, unit divisi yang memang itu di dalam divisinya itu juga masih dibagi-bagi tanggung jawabnya atau peranannya. Ada yang teknisi komputer, ada yang network teknisi, ada yang sistem administrator, di mana masing-masing ini punya tanggung jawab masing-masing. Kalau komputer teknisi, ya ini dia bertanggung jawab biasanya untuk setup akun gitu ya, kemudian untuk merakit komputer, kemudian memasang hardware baru, misalnya menambah RAM atau menambah hard disk, atau mungkin hard disknya rusak karena udah failure, ada kegagalan gitu. Jadi kita harus mengganti hardware-nya, atau juga mungkin menginstal software. Lupa mosok install software juga bagian teknisi komputer. Iya, karena tidak semua, mungkin ada beberapa pegawai atau staf yang latar belakangnya bukan IT tapi punya kapabilitas di sana. Tapi kalau kita belajar terhadap standarisasi ISO, perusahaan yang memang mengikuti aturan yang benar, yang diizinkan untuk menginstal software, itu memang benar-benar orang yang memang mempunyai hak, kapabilitas, tidak hanya keterampilan, tapi mempunyai kewenangan, ya tanda kutip kewenangan ini. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang kalau perusahaannya itu yang skalanya itu besar, tidak semua orang diizinkan untuk menginstal. Meskipun orang itu mampu menginstal diri, gampangannya gini. Saya pernah mengalami sendiri gitu ya, pengalaman pribadi ya, saya langsung tahu sendiri. Jadi waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah, 2011. Di saat pertama kali Pens itu sebelum era Pens itu punya koneksi ke Mandiri. Kalau sekarang kan Pens sudah host to host ya. Pens sudah punya host to host ke Mandiri. Itu namanya sebelumnya namanya bukan host to host. Kita harus datang ke cabang Mandiri untuk mendaftarkan atau memberikan file Excel. Jadi setiap semester biasanya kan masa itu mau daftar ulang. Jadi kita harus mengirimkan file Excel ke cabang terdekat. Yang terdekat kalau di Pens kan di Mulyosari, ada cabang Mandiri di situ. Kita datang ke Mulyosari, kita nyerahkan file Excel. Siapa saja yang mau daftar ulang di situ. Nanti dia bisa langsung masuk ke sistemnya Bank Mandiri. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah langsung dari sistemnya kita, dari servernya MIS, itu langsung bisa ditarik langsung ke Bank Mandiri langsung, host to host langsung. Nah itu ketika kita masih modelnya masih konvensional, belum terkena secara host to host, kita harus daftar ngasihkan file Excel-nya ke Bank Mandiri. Nah waktu itu file Excel yang kita kasihkan formatnya itu XLSX, yang belakangnya ada X-nya. Karena kalau dulu awalnya kan XLS biasa, sekarang kan XLSX gitu kan yang terbaru. Nah itu ketika kita kasih, si Bank Mandirinya itu dia nolak. Waduh Pak, kita mohon maaf nggak bisa buka file ini gitu. Loh Pak, ini kan file terbaru, kan gampang kan Bapak tinggal install doang di komputernya. Iya, kita memang bisa menginstal aplikasinya. Saya juga bisa juga mampu. Cuma permasalahannya kita terbentur aturan. Tidak semudah itu kita menginstal aplikasi di komputer kita. Sangat-sangat ketat. Bahkan kalau itu ketahuan, ada audit di komputer kita itu ada aplikasi itu, resikonya pecat. Kita dipecat. Karena aplikasi yang terinstal di perbankan pun harus melalui screening. Apakah ada malware-nya atau enggak, karena sangat-sangat berisiko. Karena mereka sangat-sangat membatasi pergerakan dari aplikasi itu. Jadi Bapak lebih baik yang mendowngrade file Bapak dari XLSX ke XLS. Jadi convert dulu ke XLS, baru dikirimkan ke kita. Nah itu yang benar, yang aturan yang benar seperti itu. Memang sih menjadi kita nggak nyaman, jadi kita nggak fleksibel. Jadi kadang kok jadinya gini sih, kok jadi ruwet kayak gini, masalah gini. Tapi masalahnya itu ada aturan, dan memang aturan itu harus kita ikuti, protokol itu harus kita ikuti. Sama kayak kita sekarang ini COVID, ya kita kemana-mana harus pakai masker gitu. Nggak enak, nggak nyaman. Kita bernafas jadi agak
nggak biasa gitu kan. Permasalahan itu adalah aturan. Kalau kita mau semuanya selesai, ya kita harus ikuti aturan. Itu permasalahannya. Oke, itu computer technician. Kemudian network technician berkaitan dengan gimana cara kita menghubungkan ke jaringan. Jadi komputer itu terhubung ke jaringan sebagaimana setup wirelessnya, mungkin SSID-nya, mungkin itu draftnya, entah itu pakai WiFi 5, WiFi 6, WiFi berapa. Nah, itu kita konfigurasi di sana. Kemudian security-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem administrator. Administrator ini yang bertanggung jawab penuh terhadap layanan. Dia yang meng-create username, dia yang men-setup username-nya, dia yang men-setup privilege-nya, dan sebagainya. Ini adalah sistem administrator. Makanya kalau computer technician memang bentuknya adalah seperti ini. Jadi orang yang berhubungan langsung dengan perangkat kerasnya seperti ini. Dia langsung menginstal software dan seterusnya. Kemudian network technician, ini gambarnya cewek ya, gambarnya cewek. Memang kalau di luar negeri computer technician, kemudian network engineer, itu memang tidak didominasi oleh laki-laki. Ya, kalau di Indonesia mungkin mindsetnya, pola pikirnya itu namanya network engineer itu ya kebanyakan laki-laki. Sama kayak kita punya mindset bahwa orang yang ngambil keilmuan teknik, entah itu teknik elektro, entah teknik mesin, teknik mekatronik, teknik kimia, pokoknya berbau teknik, berbau engineering, cowok. Biasanya kan mindsetnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin IT nggak terlalu ya, meskipun juga masih ada yang melihat IT juga, teknik juga, gitu kan. Tapi masih mending dibandingkan elektro ataupun teknik mesin. Itu pun di IT terjadi pergeseran juga, bukan pergeseran sih, terjadi terdapat pola di mana kalau di IT sendiri kan keilmuan juga banyak gitu. Ada yang mempelajari ilmu database, ada yang mempelajari ilmu teks data mining, ada yang mempelajari tentang web, ada yang mempelajari tentang jaringan dan lain sebagainya. Orang di IT yang mempelajari kejaringan pun atau mungkin network security itu aja, itu pun juga mayoritas itu cowok. Yang cewek biasanya main di sistem informasi, mainnya di GIS, main di database, main seperti itu. Ya, kalau di luar negeri enggak. Benar-benar dia ya engineer-nya cewek ada gitu, ceweknya ada. Karena kalau saya lihat di beberapa, kalau ada lihat film-film beberapa film gitu ya, film-film Hollywood ya, yang film luar negeri yang dari Amerika itu, kalau yang film-filmnya itu berkaitan dengan IT, kayak filmnya apa sih kayak kemarin The Italian Job, kalau anda pernah nonton The Italian Job, yang film udah lama sih, yang main saya lupa namanya siapa, itu bagus The Italian Job. Itu juga gitu, teknisi TV kabelnya itu perempuan, teknisi TV kabelnya itu perempuan. Kemudian dia juga selain teknisi TV kabel, karena dia berpura-pura sebagai teknisi TV kabel, dia juga sebagai teknisi ini ahli membongkar brankas yang isi duit gitu ya, atau isi emas. Nah itu juga teknisnya perempuan juga. Nah memang seperti itu. Nah teknisi networking juga gitu, tidak melulu cowok, tapi juga cewek pun juga dia juga capable, mampu untuk seperti itu ya. Kemudian sistem administrator, nah juga gitu sama, tidak selalu cowok juga, bisa cowok gitu ya. Oke, seperti ini tugas-tugas dari masing-masing bagian dari divisi IT ya. Yang idealnya seperti ini, meskipun sebenarnya nanti di sini di sistem administrator nanti masih dibagi-bagi lagi, ada yang super sistem admin, ada yang medium sistem admin, atau yang basic sistem admin. Nah ini macam-macam topologinya. Yang jelas yang pasti di divisi IT sendiri itu ada pembagiannya. Mungkin di sini yang belum ada mungkin adalah security engineer. Ini yang belum ada di sini. Tapi di sini harusnya security engineer juga masuk, bisa masuk di sini, bisa masuk di sini, bisa juga masuk di sini juga. Jadi menjadi satu kesatuan gitu. Nah kalau di PEN sendiri kita juga saya sendiri berupaya untuk menambah kru untuk bisa bergabung atau bukan bergabung sih, untuk bisa bersinergi dengan OPT komputer, karena bagaimanapun juga kebutuhan terus berkembang ya, bukan berkurang atau stagnan, enggak, tapi kebutuhan IT, tuntutan IT itu semakin naik, dari hari ke hari semakin banyak yang kita urusin, itu banyak. Makanya challenge-nya memang ya ke depan semua serba cyber, otomatis ya kita dituntut bahwa network kita harus perform, harus bisa memiliki kemampuan yang lebih gitu ya. Nah kemudian apa sih yang dihandle oleh sysadmin tentang user berkaitan dengan pengguna? Seberapa banyak sih user yang ada di kita, misalkan oh ini
stafnya sekian, dosennya sekian, mahasiswanya sekian. Jadi kita harus mengetahui jumlah usernya berapa. Kemudian kemampuan dari pengguna ini, ada nggak pengguna yang memang dia nggak paham sama sekali terkait IT? Ada nggak pengguna itu yang memang, oh dia tahu IT? Oh ada nggak pengguna itu yang memang kira-kira, oh ternyata dia tuh paham dengan IT dan dia sukanya iseng atau melakukan security breach ya, atau membobol keamanan. Ada juga seperti itu. Kita paham, kita bisa memetakan pengguna-pengguna seperti apa. Kemudian pengguna itu berupaya untuk apa? Hanya sebatas akses internet doang, atau kalau enggak, oh jangan-jangan tadi ganggu MIS. Oh ternyata dia ada yang mau mengganggu MIS, ada yang ingin mengganti nilainya dan sebagainya. Gitu. Nah, apakah mereka orang yang bertanggung jawab atau orang yang tidak bertanggung jawab? Ya, ngomong-ngomong masalah ini kenyataan yang saya hadapi di lapangan. Memang ada tipikal user yang bertanggung jawab, ada yang enggak bertanggung jawab. Banyak di PEN, banyak kasus seperti itu. Tanpa sebut merek, kebetulan kalau di PEN itu kita di UPT Komputer, kita kan sumber daya orangnya, SDM-nya, sumber daya manusianya yang mengelola jaringan kan terbatas. Ada saya, ada Mas Rizky, ada Mas Fajar yang di UPT Komputer itu yang membantu saya. Dan ada lagi sekarang diberi bantuan ini, setiap masing-masing departemen atau masing-masing prodi, masing-masing divisi itu ditunjuk satu-satu untuk mengisi konten website. Nah itu juga gitu, ada yang bertanggung jawab, ada yang nggak bertanggung jawab, ada yang lepas tangan, padahal itu udah jelas diberikan SK dari direktur, diberi amanah, diberi tugas, kamu pegang domain ini, kamu pegang domain ini, itu pun ada legalnya, ada surat legalnya, SK, surat keputusan ya, dari direktur, itu pun masih ada aja yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Yo, dia buka yang harusnya setiap minggu atau setiap bulan dia ngisi konten, nggak dia kerjakan. Ada yang seperti itu. Kemudian who do the user know? Ya, apa saja yang user ketahui, ya, siapa yang user ketahui, ya. Kemudian hardware software, how many, how big, and how complex. Bagaimana sih jaringan kita itu seberapa banyak, seberapa besar, dan seberapa kompleks. Ya, kalau saya ditanyain gitu, ditanyain sama politeknik yang lain gitu. Kemudian kalau ditanyain politeknik, misalkan ketemu sama politeknik lain, misalkan kayak PPNS, yang gak jauh-jauh aja tetangga PPNS gitu, tanyain, Pak, PENS itu untuk anggaran internetnya berapa gitu kan, tanyain. Wah, besar Pak, di atas 1M. Ya, kita akui aja memang kita di atas 1M. Untuk internetnya tuh 1 bulan di atas, 1 bulan, 1 tahun. Selama 1 tahun kita di atas 1M. Wih, besar ya gitu. Kalau di PPNS cuma sekian gitu. Ya, kalau kan beda Pak PPNS sama PENS. Meskipun secara luas sama, tapi kita kebutuhan internetnya lebih besar gitu. Kenapa? Ya, satu, dosen-dosennya, terutama dosen IT, mereka punya penelitian yang memang mereka membutuhkan jaringan untuk ke luar negeri, ke internet. Ada yang ke KEO, ada yang ke TUT dan sebagainya. Mereka bukan akses ke sana. Kemudian yang kedua, PENS resource internetnya tidak hanya digunakan untuk internal, tapi juga untuk eksternal. Salah satunya digunakan untuk FDPNI, untuk SNMPN. Jadi kalau buka websitenya SNMPN di sini, jadi kalau kita buka websitenya websitenya SNMPN di sini, SNMPN. Nah di sini ini juga pakai resource-nya PEN juga, internetnya PEN, servernya pun juga pakai servernya PEN juga di sini. Kemudian is there a network? Apakah ada network? Ya pasti ada networknya, gitu kan? Apakah heterogeneous atau homogeneous? Nah, yang pasti kebanyakan sih ini heterogeneous, gitu. Kecuali kalau memang tadi, kalau kita benar-benar membuat standarisasi sesuai ISO, ya bisa jadi homogeneous dari sisi sysadmin memudahkan. Kenapa? Mudah dalam pengendaliannya. Kalau ada error, ada permasalahan, mudah. Karena error ini bisa jadi akan terjadi ke semua perangkat.
homogeneous bagus dalam hal manajerial atau dalam hal maintainnya, tapi jelek dalam hal kehandalan. Kenapa? Ya sama kayak manusia. Manusia itu kalau dibuat sama, kita homogeneous, maka ketika ada sebuah varian virus yang sama, maka semua akan memiliki vulnerability yang sama. Maka kemungkinan atau kerentanannya manusia itu akan sama. Nah, untungnya manusia dibuat heterogeneous. Makanya ada OTG, orang tanpa gejala. Ya karena apa? Ya mungkin sistem imun tubuhnya berbeda. Setiap orang memiliki kemampuan kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Jadi tinggal sudut pandang kita bagaimana kita melihat homogeneous sama heterogeneous ini. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan satu sama lain. Itu keuntungan dan kekurangan dari sama kayak komputer. Heterogeneous sama homogeneous juga ada keuntungan, juga ada kekurangannya. Kemudian yang ini apa yang dilakukan administrator yang saya catat tebal aja ini ya mungkin ya, memastikan bahwa sistem komputer itu bisa berjalan secara benar dan bekerja secara efisien dan as possible ya, seefisien mungkin gitu ya. Dan konfliknya apa? Jadi ada tekanan batin. Jadi biasanya kalau orang sysadmin itu ada tekanan batin. Tekanan batinnya itu apa gitu? Tekanan batinnya itu ini ya. Manajemen atau bos gitu. Bos kita gitu akan berharap banyak gitu, to restrict amount of money. Jadi berharap banyak tuh kamu jangan keluar banyak uang gitu untuk berinvestasi ke sistem komputernya, entah itu beli server, entah itu beli bandwidth, entah itu beli aplikasi atau yang lainnya. Pokoknya belanja sekecil mungkin gitu ya. Nah permasalahannya di sisi lain pengguna ini minta yang cepat, yang kencang, gitu. Akunnya yang besar, space-nya yang banyak, CPU-nya kencang dan sebagainya. Nah di satu sisi bosnya mau ngerem ini pendanaan, di sisi staff atau pengguna dia mintanya kencang gitu. Maunya kencang, pokoknya kalau bisa gas terus, nggak usah rem, gas gitu. Nah permasalahannya itu ya itu tadi, itu konfliknya. Dari sisi atas kita ditekan nggak boleh keluar uang banyak, di sisi bawah ayo mana uangnya namanya gitu. Nah itu yang menjadi konflik of interest, konflik batin gitu ya, yang ada di sysadmin seperti itu. Dan memang betul itu yang saya alami memang seperti itu selama saya menjadi sistem administrator atau sebagai kepala OPT. Yang saya hadapi memang seperti itu kenyataannya. Kemudian aktivitasnya ada fault management, ada device management, config management, dan terusnya ini remote access atau RAS dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan daily activity atau keseharian dari sistem administrator adalah nggak jauh-jauh dari ini. Kemudian Nituno-nya ini programming yang harus dikuasai. Memang kalau yang kelasnya profesional dia bisa melakukan programming, hardware maintenance, document and testing, HCI, human computer interface, mengedukasi pengguna user, karena ini nggak gampang ya, mengedukasi user ini nggak gampang karena apalagi berkaitan dengan security. Wah itu paling challenging, sangat-sangat punya tantangan besar gitu, karena nggak semua user itu melek aware terhadap security itu. Kemudian diplomasi, jadi kita harus belajar ngomong atau melobi pimpinan untuk meyakinkan pimpinan bahwa Pak kita ini butuh atau Bu ini kita butuh. Kalau kita tidak tersedia alat ini, maka akan terjadi seperti ini nih. Dan kita harus meyakinkan, biasa kan kalau pemikiran bisa kita nggak punya duit nih. Jadi kamu harus mikir bagaimana caranya dengan dana ini harus bisa bisa ini sebagainya. Nah kita harus bisa melobi ke pimpinan, ke diplomasi. Legal issue berkaitan dengan ini aspek legal, karena juga itu menjadi isu juga. Karena contoh tahun 2002, saya pernah sih tahun 2014 itu waktu pengadaan saya dikasih dana sekitar 2M atau 3M, saya lupa. Saya kasih dana sama sih kayak tahun ini saya juga dikasih dana juga lumayan besar juga untuk belanja. Waktu itu saya kontak ke vendor, Pak ini saya mau beli akses point, waktu akses point yang mau kita beli akses point untuk gedung yang baru sama gedung yang existing mau kita upgrade, mau kita tambah gitu. Oke, ada Pak ini yang produk yang terbaru, produknya
WiFi 11 AC waktu 11 AC tahun 2014 atau 13 ya, saya lupa. Sekitar 13-14 lah waktu itu. Ada Pak draftnya AC 11 AC gitu. 11 AC Pak ya. Udah ready Pak, ready Pak kita Pak. Tapi dia bilang bahwa Pak, tapi kita masih belum dapat sertifikat Pak dari Kominfo. Loh, kok bisa? Iya Pak, kan karena pakai WiFi. WiFi ini kan pakai sinyal, pakai frekuensi. Nah, frekuensinya itu main di 2,4 main di 5 GHz. Memang di 5 GHz dan perangkat kita belum disertifikasi sama Kominfo. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih Pak. Dia berusaha meyakinkan saya bahwa sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Karena kan ini untuk indoor, bukan untuk outdoor. Penggunanya untuk indoor, bukan kayak untuk siaran televisi yang untuk outdoor, hanya untuk area dalam. Kemudian saya jawab, bentar Pak, kita nggak mau ngambil resiko. Saya bilang, saya nggak mau ambil resiko daripada nanti ada masalah. Kita udah terlanjur beli, ternyata penggunaan lisensi frekuensi itu ternyata tidak diizinkan, malah kita menjadi rugi. Karena di PENS itu ada perangkat-perangkat seperti itu, ada perangkat yang udah terlanjur terbeli, tapi kita terhalang legal issue. Saya sebut dua aja ya. Yang pertama satu, kalau Anda datang ke PENS, Anda dari pintu utama masuk, Anda akan lihat tower yang tinggi, bukan tower sih, BTS gitu, kayak antena pemancar tinggi gitu. Di sebelahnya gedungnya Pasca. Letaknya di atasnya gedung teater kalau nggak salah, teaternya D3 itu ada pemancar yang tinggi gitu. Itu kan pemancarnya DVB-T terestrial. DVB kan ada macam-macam, ada DVB untuk DVB-S satelit, DVB-T terestrial sama DVB-C, DVB kabel. Nah ini DVB-T yang sekarang kan lagi rame karena pemerintah menggenjot semua provider televisi, entah itu MNC, entah itu Metro TV dan sebagainya, semua diharapkan bisa berpindah ke TV digital semua. Nah, itu PENS sudah punya. PENS punya tahun 2013 kalau nggak salah belinya itu. Itu udah running well, jalan. Siaran pun bisa. Nah, permasalahannya itu sebenarnya untuk alat prakteknya Prodi MMP ya, D3 MMP. Alatnya mahal, itu miliaran itu harganya waktu itu. Nah, sampai sekarang apa? Ya nggak dipakai. Kenapa? Ini isunya, legal issue ini jadi masalah. Legal issue ini jadi masalah gitu. Kemudian yang kedua, itu terkait GTS yang udah kita beli. Jadi alatnya bisa kita pelajarin, cuman untuk prakteknya, implementasi realnya, kita terhalang isu terkait regulasi. Karena dulu pernah sih anak MMB juga ini siaran digital, siaran radio FM. Itu ditegur, datang tuh dari salah satu radio yang frekuensinya berdempetan, datang ke PENS, negur frekuensi FM-mu nempel ke sini ganggu frekuensi ini gitu. Jadi legal issue sangat penting. Kemudian yang kemarin tuh beli itu Open BTS itu PENS juga beli juga Open BTS. Waktu itu juga PENS sampai mendatangkan Pak Ono Wepurbo ya, Pak Ono Wepurbo datang ke PENS, itu juga membahas tentang Open BTS juga, karena Pak Ono Wepurbo kan sukanya menggebrak tradisi lah, mendobrak tradisi lah waktu itu. Salah satunya itu 2,4 GHz untuk WiFi harus bebas waktu itu. Pak Ono Wepurbo termasuk pejuangnya Pak Ono Wepurbo. Kemudian Open BTS, memang kelihatannya gagal. Pak Ono ini gagal di Open BTS, gagal memerdekakan frekuensinya Open BTS waktu itu. Itu PENS juga beli, yang beli tapi jurusan Telkom yang beli Open BTS. Itu pun juga gitu, terhalang legal issue. Sekarang ada lagi yang PENS juga rencana mau beli, yaitu LoRa. Kalau Anda pernah tahu LoRa, long range, saya lupa singkatannya, long range apa gitu singkatannya. Itu untuk komunikasi tapi jaraknya sangat jauh sekali dan lebih baterai efisiensi baterai lebih besar. Itu juga terhalang regulasi juga. Ya itu makanya kita harus tahu juga, kita nggak sembarang beli alat, tapi kita harus tahu juga alat ini kira-kira diperbolehkan nggak, diizinkan nggak kalau kita jalankan, ini kira-kira ketangkep nggak gitu, legal issue. Oke, itu mungkin isu-isu utama yang ada di sysadmin. Sebelum saya berpindah ke praktek dari apa yang tadi sudah saya sampaikan tadi, silakan bila mana ada yang ingin ditanyakan terkait isu-isu yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Anang. Ya, Anang, silakan Anang. Jadi terkait yang seperti legal isu tadi dan terkait deadbox, kan mungkin ini bisa. Halo Anang, suaranya kok putus berhenti? Anang? Halo Mute. Pak, halo. Tadi ke mute. Ya, Nah, udah. jadi ini terkait itu loh Pak, apa? Yang wifi desa itu loh Pak. Wifi desa, oke. Nah itu kan pakai, bisa bilang kayak akses point jarak jauh juga. Nah itu terkait legal isunya seperti itu gimana Pak? Kan ada yang point to point seperti itu, Ya. yang nembak kilometer seperti itu. Ya, oke. Ya, oke Anang. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Anang. Bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya isu untuk nirkabel, ini kan isunya kita pembahasan tentang nirkabel ya. Nirkabel itu memang banyak di tempat luar sono yang memang masih belum terjangkau dengan media kabel. Karena kalau kita menggunakan, karena di hukumnya ekonomi, dengan hukum ekonomi, kita ngomong masalah jaringan kok sampai ke ekonomi. Kok di hukumnya jaringan, networking, di konsep jaringan, teknologi komunikasi kabel itu sampai hari ini belum bisa menandingi untuk radio, kecepatan radio itu belum bisa menandingi untuk kecepatan kabel. Maka kalau kita sebagai logikanya, kalau kita pengen berkomunikasi, pengennya sih ya kita pengennya pakai kabel ya, supaya dia lebih reliable dan dia lebih cepat, lebih kencang. Nah permasalahannya memang kita ingin menghemat sumber daya. Kalau kita pakai kabel, kalau jaraknya jauh, kita harus minta izin untuk menggali tanah lah, harus menyediakan tenaga kerja untuk menggali dan sebagainya. Tapi kalau bagi perusahaan yang memang dia punya kemampuan, contohnya kayak UNER itu punya kampus ABC, kampus ABC, kampus C itu ada di Mulyorejo, kampus A sama kampus B itu ada di Dharma Husada. Nah itu mereka bisa karena mereka punya dana, mereka minta perizinan ke pemerintah kota, ingin menggali tanah, nggak apa-apa, boleh pakai fiber optik, dia nanam fiber optik dari ujung ke ujung, dia bisa nanam fiber optik, jadi dia mampu seperti itu. Nah maka radio memang dipilih salah satunya. Nah tidak hanya itu, kemarin kebetulan semester lalu itu saya membimbing mahasiswa, dia pegawai dari PT Garam. PT Garam, pegawai PT Garam itu bukan dulu sih, ya beberapa waktu yang lalu bosnya PT Garam itu meninggal, atau nggak salah bosnya PT Garam itu yang meninggal itu alumni Pens. Nah ketika saya tanya ke mahasiswa saya yang kerja di situ, PT Garam itu semuanya udah pakai fiber optik? Oh enggak Pak, PT Garam itu ada beberapa cabang, 1, 2, 3, 4 cabang gitu, dia pakai ini point to point, pakai wireless. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang oh ya nggak apa-apa sih, kalau di PT Garam kan kebanyakan kantornya ada di Madura ya, di Pulau Madura ya. Nah, otomatis ya di sana penggunaan frekuensi nggak begitu crowded, nggak begitu padat gitu ya, nggak begitu padat. Berbeda ketika kita berbicara di area kota besar, Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja, di mana penetrasi IT di sana lebih kencang dibandingkan kota-kota yang ada di Pulau Madura. Otomatis ketika dia menggunakan radio, ya dia biasanya sih kalau desa itu mereka nggak minta perizinan, langsung pasang, langsung tembak. Tapi kalau dilihat dari sisi Kementerian Kominfo, setiap aktivitas yang melibatkan frekuensi itu wajib hukumnya untuk meminta perizinan, ya, kecuali kalau frekuensinya itu dipakai hanya untuk area ruang lingkup rumah. Jadi powernya dibatasin. Jadi misalkan kalau kita beli access point, biasanya itu ada satuannya powernya kan, berapa miliwatt gitu, berapa miliwatt. Nah itu kan bisa kita set up biasanya berapa cakupannya agar nggak mengganggu, karena frekuensi ini kan pasti ada leaking ya, ada kebocoran, dia bisa masuk ke tetangga kanan kiri, depan belakang gitu kan. Nah pasti itu akan mengganggu. Nah pastinya
Ya, pastinya kalau itu di kota-kota besar, kebetulan desa saya nggak tahu desanya di mana ya tadi disebut oleh Anang ya. Kalau itu terjadi di kota-kota besar yang memang pengguna internetnya itu banyak dan dia nembak menggunakan frekuensi di 2,4 itu akan mengganggu gitu. Akan mengganggu yang lainnya. Nah, makanya kalau ditanya apakah aspek legal di desa itu legal, sebenarnya tanda kutip ilegal. Tanda kutip ilegal. Kenapa? Tadi bilang di kementerian setiap aktivitas yang memang dia menggunakan radio dalam ukuran miliwatt yang sangat besar. Karena kalau kita bicara point to point dalam ring yang ukurannya udah di atas 100 meter, bahkan sampai lebih dari 1 kilo, nah itu udah penggunaan frekuensi. Frekuensi itu dijual loh. Frekuensi itu menjadi sumber dayanya pemerintah. Pemerintah mendapat revenue, mendapatkan pemasukan dari jualan sinyal, dari jualan frekuensi. Itu kan hebat kan? Gampangannya frekuensi itu kasat mata nggak jelas, tapi dijual sama pemerintah. Jadi kayak penyelenggara GSM itu kayak Telkomsel, Indosat, kemudian Tri dan sebagainya, XL dan sebagainya itu mereka membayar royalti ke pemerintah karena mereka coupling frekuensi. Karena kenapa kok mereka membayar royalti? Ya karena nanti pasti pemerintah akan melindungi frekuensi itu. Ketika nanti ada yang bermain di frekuensi yang sudah dibeli ke pemerintah dan ada individu atau kelompok atau grup atau institusi yang menyalahgunakan frekuensi itu dikacau, maka individu atau institusi tadi bisa dipermasalahkan secara hukum, dituntut secara hukum. Misalkan XL udah coupling di frekuensi di 2,45 gitu. Ada institusi pakai di 2,45 akan mengganggu XL kan? XL merasa dirugikan karena profitnya dia di frekuensi itu berkurang. Maka perusahaan itu bisa dituntut. Loh, kamu kan pakai 2,45 kan udah saya beli ke pemerintah. Nah, pemerintah bisa mempermasalahkan secara hukum si pemakai di 2,45 itu. Nah, makanya kalau di desa atau di area yang memang nggak rural, nggak padat, yang memang pemakai frekuensinya itu masih kosong, ya mungkin dia akan diem. Dia akan diem. Tapi secara hukum sebenarnya itu salah. Karena bagaimana juga dia harus membeli izinnya, membeli lisensinya. Itu ya, Anang. Halo? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, Arifuddin, silakan. Langsung Ya. nyalakan mikrofonnya. Ya Pak, mohon izin. Terkait Mas Anang tadi, itu kan sebenarnya kayak misal ada kapasitas radio yang misal 2,4 anggapannya atau 5 GHz itu kan memang sudah ada regulasi atau izin dari vendornya sendiri, Pak. Jadi apakah itu harusnya kan tetap legal gitu kan, Pak ya? Oke, izinnya dari vendor atau dari kementerian? Oh enggak, jadi contoh gini Pak, langsung nembak tipe Pak ya. Nembak tipe misal kita pakai UBNT yang istilahnya nanti nembak dari A ke B. Itu kan dia kan istilah jualan frekuensi juga yang sudah ditentukan oleh dia sendiri. Berarti kan dalam itu kan gak apa-apa dipakai, terserah kita gitu Pak ya. Oke, paham yang dimaksudkan oleh Arifuddin. Jadi gini, kementerian kita kan banyak ya, ada Kementerian Perdagangan, Kemendak, ada Kementerian Kominfo. Kalau Kemendak mungkin dia yang mensertifikasi barang itu boleh disebarkan ke pasaran atau enggak. Contohnya Kemendak itu kan yang berhubungan dengan IMEI untuk memberantas adanya barang-barang ilegal. Jadi beli tanpa melalui bea cukai. Jadi ada importer yang nggak didapatkan, akhirnya nggak tahu sih sampai sekarang IMEI ini dulu sempat rame katanya mau ditegakkan gitu ya, supaya perangkat-perangkat yang BM, perangkat-perangkat yang black market itu nggak beredar di pasaran. Cuman permasalahannya sekarang juga IMEI ini nggak berjalan. Jadi Kemendak ini yang mensertifikasi perangkat ini boleh nggak sih beredar berkaitan dengan revenue tadi, kembali lagi ke masalah pajak atau cukai, bea cukai itu. Nah, untuk setelah dia dibeli, biasanya perangkat ini masih berlanjut lagi, pindah ke kementerian yang lain, ke Kementerian Kominfo. Nah, memang ada peraturan yang mengatakan yang saya lupa apakah peraturan itu udah diperbaiki atau direvisi atau enggak ya. Memang dulu katanya di awal saya sampaikan bahwa memang
Pak Ono W. Purbo itu salah satu pejuang yang memerdekakan frekuensi 2,4 GHz itu bebas dimanfaatkan atau digunakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ada beberapa teknologi yang terbaru yang semakin ke sini, misalkan dari dulu ada 3G ke 4G, dari 4G muncul sekarang ke 5G. Itu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena teknologi-teknologi itu selalu berpindah-pindah frekuensi. 4G frekuensinya berapa, 5G frekuensinya berapa. DVB-T yang terestrial itu juga pindah juga frekuensinya dari UHF pindah ke frekuensi berapa gitu. Nah, otomatis maka saya bilang bahwa 2,4 dulu nggak begitu rame. Di Surabaya saya masih ingat tahun 2000 berapa aja. Di Surabaya itu tahun 2006. Saya sebelum jadi dosen kan sempat kerja di beberapa tempat. Saya kerja sebelum di PENS kerja di UPN Veteran Jawa Timur 1 tahun. Tahun 2006 sampai 2007 saya kerja di UPN Veteran Jawa Timur. Tahun 2005 saya kerja di outsource-nya PT PLN namanya Arto Ageng Energi. Masih ada nggak ya? Arto Ageng Energi. Jadi kalau Anda cari namanya Arto Ageng Energi. Nah, ini outsource-nya PT PLN. Saya dulu kerja di sini Arto Ageng Energi ini. Dulu lokasinya ada di Nyemur Sari kantornya. Kalau sekarang mungkin pindah di dekatnya Tugu Pahlawan, jalan apa saya lupa namanya, di Tugu Pahlawan sana, pindah ke sana. Saya dulu sebagai network administrator di sana di tahun 2005 di Arto Ageng Energi ini. Nah, itu antar cabang itu masih boleh pakai 2,4 itu masih boleh 2,4 untuk tembak jarak jauh masih boleh. Nah, seiring waktu akhirnya 2,4 ini kan murah ya investasinya ya. Murah investasinya. Karena para ISP pun dulu PENS itu sebelum pakai Telkom, sebelum pakai fiber, kita nembak dari PENS ke Wisma Dermala yang di depannya BRI Tower, yang di jalan apa itu, yang Wisma Dermala di Surabaya itu kita pakai nembak di 2,4. Akhirnya kan ini saling tembak menembak gitu kan, tembak-tembakan. Akhirnya pasang amplifier kan untuk menguatkan frekuensi, kuat-kuatan pakai amplifier. Nah, akhirnya menjadi rame gitu. Nah, akhirnya di beberapa tempat muncul sebuah kebijakan, karena kementerian itu kan kita ada otonomi daerah ya, ada otonomi daerah. Di kota Surabaya ada dinas kominfonya sendiri, di kota Jogja ada dinas komunikasinya sendiri, Jakarta ada dinas komunikasinya sendiri. Nah, di masing-masing daerah akhirnya menerbitkan peraturan daerah untuk dinas, untuk yang mewakili komunikasi, yang mengakibatkan memang ini turunan dari aturan yang ada di pusat dengan mempertimbangkan A, B, C, D, E, F, G, maka memutuskan penggunaan frekuensi ini. Nah, kan itu kan muncul peraturan daerah dengan mempertimbangkan tadi penggunaan frekuensi semakin kacau, semakin crowded. Karena tahu bahwa itu gratis. Siapa sih orang yang nggak suka gratis? Orang Indonesia kalau kasih gratis, sukanya minta ampun. Sukanya minta ampun. Namanya gratis itu minta ampun sukanya gitu. Maka ya tadi alat toko beli gratis itu kan frekuensinya gratis gak bayar. Nah, akhirnya jam-jaman, kuat-kuatan sinyal, tabrak-tabrakan. Nah, itu yang akhirnya harus diatur. Itu sih. Jadi memang secara vendor tadi iya gratis. Cuma saya dilihat dari kacamatanya Kominfo, ya itu salah, nggak benar gitu. Kita harus berizin, kecuali saya bilang tadi kecuali dengan catatan kecuali kita berada pada area yang tidak rural, tidak ada yang melaporkan, sama sih kayak masalah hukum, masalah crime gitu ya. Korupsi itu saja ini gak apa-apa, asalkan gak ono sing lapor nih, itu aja kan sebenarnya. Akan jadi masalah ketika ada yang melaporkan, itu jadi masalah. Makanya tadi kalau di desa tadi selama nggak ada yang melaporkan nggak masalah. Tapi kalau ada yang lapor, pasti kena. Banyak kasus seperti itu. Yang dulu sempat ramai itu TV kabel. Banyak kan dulu di beberapa tempat. Kalau saya nggak tahu. Mungkin di sini yang rumahnya Situ Bondo, Jawa Timur bagian timur ya, Situ Bondo, kemudian Bondowoso, Jember, itu banyak ini provider TV kabel yang saya nggak tahu, entah ilegal atau legal. Di Gresik setahu saya juga ada. Di perumahan saya dulu ada, ketika saya tahun 2010 saya masuk ke perumahan ini dulu ada TV kabel perumahan gitu. Dan itu dia kontrak sama Telkom sih, sama Telkom Vision dulu waktu itu. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang
di sana di luar pulau itu banyak yang mereka nggak minta izin. Jadi misalkan dia ngambil dari Indovision atau MNC Vision atau K-Vision atau apa, dia nggak izin, tiba-tiba di relay sama dia. Nah selama nggak ada yang lapor nggak apa-apa, tapi begitu ada yang lapor kena dia, karena itu ada perizinannya. Karena di Indonesia itu tadi loh, kalau saya lihat dari kacamata hukum tuh kita gerak dikit itu sebenarnya ada catatan legalnya, ada catatan hukumnya sebenarnya. Buang sampah pun sebenarnya juga ada aspek hukumnya kan. Ya, cuman kita ya itu tadi lah. Gampang kok. Anda melihat aja mungkin simpel lah. Banyak mobil patroli, polisi patroli gitu. Tapi kadang ketemu sama orang yang naik motor gak pakai helm atau berlawanan arah, polisinya juga diem aja. Tapi kalau kita bertegakkan, ya kena semua itu. Makanya saya juga saya dulu waktu tinggal di Jepang di 3 tahun di sana, sangat disiplin masyarakatnya, sangat disiplin. Dikit aja ambil kesalahan, wis urusannya sama hukum, urusannya sama duit masalah, pasti wis buang sampah apa aja wis pasti kena. Makanya sana nggak heran kalau alamnya bagus, tertata gitu. Makanya karena ya itu tadi semuanya ngikutin hukum di sana. Kalau di sini orang keluar aja negara hukum, tapi ya mana yang dihukum gitu. Orang melanggar traffic light ya banyak gitu. Ya itu juga lepas semua, meskipun sekarang lagi rame juga rencana mau ada TLE, tilang elektronik, tapi ya kita lihat aja seperti apa perkembangan. Itu ya, Arifuddin. Silakan yang lainnya mungkin. Ya, silakan yang lainnya mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada pertanyaan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Belum ada? Oke, sekarang udah jam 5 lebih, ada satu slide lagi yang belum saya sampaikan, yang belum saya bahas ya. Nah ini, web server. Hari ini kita bahas tentang web server. Saya yakin ini nggak banyak yang saya bahas, karena simple dan saya yakin mudah buat kalian untuk mempelajarinya. Ini kebetulan saya tulis Debian GNU Linux 9. Ini tantangan buat saya. Biasanya kalau saya bikin artikel atau tata cara atau step-step langkah-langkah dalam praktikum, itu saya harus menyertakan ini distribusi dari sistem operasi yang saya pakai seperti apa gitu. Karena kalau beda distribusi, entah itu bukan Debian, dia pakai Red Hat atau apa, sama-sama Linux-nya, tapi beda distribusi dan beda versi. Nah ini biasanya sintaknya udah beda, sama-sama Debian 10 yang booster ya, sama-sama yang stretch itu udah beda komen. Nah ini harus saya tekankan, ini pakai Debian 9. Debian 9 masih ada nggak ya? Saya lupa live. Debian, maksudnya masih belum berakhir ya, masih kelihatannya dia dianggap sebagai old stable, kelihatannya dia old stable. Oke, LTSP juga masih panjang ya, stretch ya. Saya nggak ngikutin soalnya. Karena yang versi stable-nya kan masih yang versi 10 yang stable-nya. Oke. Ini pertama bisa dari saya yakin simple. Nah, karena saya butuh. Maaf, Pak. Ya? Apa ini Bapak menunjukkan screen apa tidak Pak? Saya belum tahu. Oke. Saya lupa. Sebentar, saya buka belum present now. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, ini kelihatan ya. Aku ngetik tadi yang ini atau ganti tadi yang ini. Barusan sih, aku ngetik takutnya nggak muncul itu tadi. Oke, ini ya. Ini saya pakai Debian 9 ya. Jadi saya bikin artikel ini. Nanti coba saya share ke grup WA lah. Nanti kalau udah dibuatkan grupnya, saya udah di-invite. Kalau ada waktu ini saya share ketiga slide saya tadi. Nah, ini pertama user directory. Nah, karena ini pakai Linux Debian 9, saya pakai ini Proxmox, pakai PVE karena saya butuh ini, saya pakai PVE. Nah, saya di sini saya cari server ini. Ini sebenarnya kebetulan server lama ya. Saya kebetulan cari apa ya? Sisa-sisa. Komputer sisa-sisa. Ini memorinya kecil gitu. Jadi kalau kita lihat prosesornya sih Xeon. Intel Xeon. 4 core, 1 soket. Cuman memorinya kecil. Cuman 2 GB. Server 2 GB, diketawain gitu. Tapi ini
server kalau nggak salah beli tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi udah 11 tahun usia server ini. Nggak dipakai, udah saya pakai buat mainan gitu, buat mainan. Nah ini karena saya nggak mungkin bikin VM, udah saya create kontainer aja, create kontainer, saya bikin namanya web server seperti ini. Password, oke. Udah, saya next, saya bikin create dulu. Ini pun saya juga ini template-nya pakai Debian 9, karena tadi pakai Debian 9 ya. Saya taruh di NAS, turret network. Kemudian disknya 8, oke lah, nggak apa-apa. Kemudian CPU-nya core-nya 1, 512 juga nggak apa-apa, 512 cukup. Kemudian interface-nya, nah ini VLAN-nya saya kasih 209 aja, IP 209, kasih IP 26, 4, gateway-nya 209 create 1. Oke, kemudian kita create. Oke, DNS-nya biarkan. Oke, ini biarkan finish. Oke, dia akan create satu ini, dia akan create saat ya agak lama sih, karena memang servernya ini server lama, memorinya kecil. Nah ini langsung memorinya langsung naik memorinya ketika ya saya punya beberapa server sih. Ini servernya kalau yang PVI 0 ini mungkin sekitar 4 giga. Ini 4 giga, yang ini 2 giga juga ini. Jadi kalau kita lihat memorinya juga nggak banyak sih memorinya. Tapi ya cukup lah kalau untuk buat mainan-mainan ini doang. Untuk mainan rasanya cukup untuk buat eksperimen-eksperimen. Tapi kalau butuh komputasi yang tinggi, ya saya harus pindah lagi ke server yang lebih tinggi lagi. Ini gaduh-gaduh soalnya. Ini pakai IBM. Saya masih ada server lagi yang pakai Cisco UCS 5 series 5000. Cisco versi 5000. Oke, ini udah ready. Tinggal kita start ya. Kita start seperti ini. Oke, udah running ya. Kita masuk ke konsolnya. Nah, oke. Semoga kelihatan dari kalian, karena saya modelnya side by side seperti ini. Pak, Ya. izin. Ini nanti kita memang base-nya ini Pak ya, operating sistemnya Debian Pak ya? Boleh yang lainnya. Anda mau, jadi gini, saya kecenderungan saya ya, tapi saya bukan mendeskripsikan sistem operasi yang lain. Anda mau pakai Windows pun juga nggak masalah. Tapi saya lebih lebih suka saya pakai Linux. Linux atau Unix ya, entah itu FreeBSD, entah itu Linux, saya lebih suka itu. Pakai Windows web server kan juga bisa running. Maksudnya nanti distro-nya bisa yang lain gitu maksudnya. Jadi kebetulan makanya saya sampaikan bahwa ini step by step yang saya buat itu saya menggunakan Debian 9. Kalau dengan Debian ya ada lagi tambahnya lagi saya nggak punya waktu untuk membuat versi dan ada sudah alhamdulillah bisa punya waktu lebih jelas saya mungkin juga orang-orang lain jeleknya itu lama dokumentasi karena caranya gini toh pembuatannya selesai tapi tertancap di otak nggak pernah dokumentasinya itu jadi problem orang itu di situ kelemahannya di situ kita hanya nggak ngoper tapi nggak pernah kita kasihkan. Nah, oke ini ya sama tadi oke jadi kembali ke tadi ya kalau belum pindah ya masuk saya coba dulu repository-nya sekarang dan dulu repository-nya ke NS supaya ya apa namanya nggak ke internet jadi masuk ke referensi Debian karena pakai Debian versi 9 ya main konflik sama boleh free. Oke, yes. Karena kita bisa foto-foto di sana-sana. Kita ambil bagaimana repo yang baru yang kita masukkan. Dia mengambil dari buku ya. Dari buku. Nah, kita lihat ini sama kali. Instansinya gampang. Cuman apa sama PHP.
mudah kalau dulu kayak ini ya, kalau dulu internet sih malah langsung terbuka internet apa itu apa lagi udah aja saya akan nah selanjutnya di sini tapi memang tak untuk konfigurasi bisa kita bermain-main dengan bisa direktur masing-masing dan bisa hitungnya direktori masing-masing kita mengatakan modul bisa direktur yang ada di apa-apa. Nah di sini bisa sambil kita dulu nanti hasilnya di sini sih kita bisa tes dan menanam kan masih belum bermain masih sih tapi cucu yang kalau adalah tanggal lain kalau jangan itu salah yang baru 8 Juni ini yang lagi masih mantap mana ini hampir selesai. Nah jadi training stunting ada stunting ini selesai kalian lihat kita cek apakah dia udah training. Nah ada aneh aksesnya. Nah kalau cek sebenarnya kita bisa baca ini apakah ada omongan dari belum install yaitu namanya NetTools. Nah ini NetData 880 yang dijalankan udah ada ya apa namanya pasti ini ya 80 jadi kita lihat di sini yang 8 nih. Udah jalan sekarang kita tinggal mengaktifkan modul user factory mod mintanya sih restart. Kalau ini saya mintanya load sekarang kita langkah yang bisa factory tinggal apa dulu mod dengan user factory ini udah ini ada sudah sistem kontrol kesehatan apa itu nah selanjutnya dari sini ada bilang apa aja yang belum selesai apa aja saat ini semuanya saya reload ya bukan mereka yang dia down di ulang lagi kalau reload ya nggak bisa down ada aktivitas misalkan lagi download dia ada dari sini orang putus dia rencana yang harus reload nggak downloadnya masih langsung downloadnya. Oke, selanjutnya di sini kita dikatakan ini kita HTML. Kita saja seperti ini. Tujuannya bikin template ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan bisa. Oke, langsung tes ini kita masuk ke pasnya. Kita sudah jadi ya. Maka saya cek yang ada di umum ada karena defaultnya adalah yang umum di dalamnya pasti ada HTML yang tadi di awal tadi kita bikin TTL yang kita bikin TTL tadi namanya dia ini kita bikin TTL di sini tadi jadi otomatis kita bikin user baru ya hanya muncul HTML dengan ini. Nah selanjutnya di sini kita mau memanggil ya udah jelas. Nah masuk framework-nya kita balik lagi kita sama ke kita aktifkan HTML di sini kita tambahkan bikin indeks lah indeks HTML ini menu dan banyak ini yang pakai langsung salah satu ini ini kita refresh masuk nah tinggal kita buat aja bisa tahan dulu udah yang muncul baru kita ini
Teo. Makanya kalau ada cek kalau ada di sini Teo kemudian ada Teo. Nah jadi bisa jalan pakai Linux selain dan cek itu pakai bagian kita anda lihat itu kita lihat ini pasti Linux itu betul-betul unik karena lama-lama kita sudah mungkin karena dia tanya di Linux atau unik ya user teritorialnya dan meskipun itu bisa aja sih kita bikin teritori tapi namanya kayak Linux aja skin teritori kan kalau ini dengan teritori ini besar teritori nah itu terkait bisa tanya-tanya kan ya cuman kalau web dan karena sebenarnya juga sama ini juga bisa teritori juga cuman normalnya itu kita ubah bukan pakai Teo tapi pakai ini sub domain kalau ada penyesuaian kalau tidak ada penyesuaian sebenarnya sama teritori cuma custom kita custom ini karena tadi satu kita mudah custom nah tuh kemudian praktikum berikutnya ini yang artinya kita sekalian untuk mencobanya sendiri saja bukan saja ini sudah banyak tesnya nanti sudah kita hosting nah siapanya harusnya di kita DNS harusnya sementara kita ada tidak DNS kita bermain dengan ETC host ini ada di client bukan di server jadi saya akan lagi ETC host di client nanti di mana ya tidak saya sendiri dan saya sendiri maka saya untuk berubah ETC host saya pakai Mac maka saya bisa pakai ETC-nya kalau di video saya lupa saya nggak tahu di model besok di mana itu harus kita cek kita lihat cara apa di ada nah itu bisa dua saya cuma nggak apa namanya adalah lebih banyak di mana lebih banyak itu sendiri berapa namanya juga ya pada PSP atau gini biasanya ada